Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya sebelumnya sudah sering menonton beliau berpidato di beberapa channel YouTube. Saya sering sekali menonton Bang Rocky Gerung menyampaikan argumentasinya. Satu hal yang satu petik dari sekian banyak yang saya ikuti, bahwa poin dari penyampaian beliau sebetulnya satu, bahwa suksesi kepemimpinan nasional itu tidak boleh dilibatkan orang-orang tidak berakal. Karena menurut beliau ketika orang-orang tidak berakal masuk terlibat dalam suksesi kepemimpinan nasional, maka yang terjadi adalah ketidakwarasan, begitu Bang ya. Sehingga kenapa beliau menyampaikan itu, karena suksesi kepemimpinan nasional itu ada dalam rangka distribusi akal sehat, kata beliau, sebagai pusat peradaban akal sehat melalui kebijakan-kebijakan pemerintah misalnya. Tapi ada yang menarik Bang, tadi saya barusan membaca status sosial media di Facebook, katanya hidup itu tak seindah kata-katanya bukan, hidup itu tak seindah kata-katanya Mario Teguh, dan mengurus negara itu tak segampang kata-katanya Rocky Gerung katanya. Iya, itu status sosial media yang sempat saya baca tadi, dan saya pikir ternyata benar juga Bang. Jadi Abang selalu berbicara tentang nilai. Ketika argumentasi Abang di beberapa channel YouTube, saya perhatikan selalu membangun argumentasi di atas pendekatan filsafat dan logika. Kemudian Abang selalu berbicara nilai, berbasis nilai. Abang berbicara demokrasi, Abang berbicara nilai. Abang bicara demokrasi secara substansial, demokrasi substantif. Tetapi Abang cenderung tidak melihat bagaimana praktek demokrasi secara prosedural, secara realistis, secara praktis di bawah. Sehingga saya perhatikan kalau misalnya ide-ide gagasannya Bang Rocky Gerung, itu hampir semua orang mungkin akan setuju, akan mengiyakan, karena itu memang idealnya begitu. Mengelola negara ya harusnya memang begitu Bang. Tetapi ketika kita kemudian melihat bagaimana praktek demokrasi secara praktis, secara realistis, pada kenyataannya kita akan menemukan banyak sekali praktek-praktek amoral demokrasi. Kita akan menemukan bagaimana kemudian demokrasi ini itu orientasinya transaksional dan pragmatis sekali Bang. Tadi menarik, tadi Abang bilang bahwa ketika kita memilih kepemimpinan, suksesi kepemimpinan, bahwa yang pertama yang harus kita nilai adalah etikabilitas. Kemudian yang kedua, kemudian Abang menyebut harus mempunyai kemampuan intelektualitas. Baru yang ketiga, elektabilitas. Pada demokrasi prosedural, saya kira gagasan Abang itu terlalu melangit sekali Bang. Karena yakin saya, Rasulullah saja ketika misalnya kita dorong pada suksesi kepemimpinan di Indonesia ini, tidak akan menang Bang. Karena memang demokrasinya seperti itu. Jadi saya butuh Abang ini menjelaskan metodologi apa untuk merubah sistem demokrasi yang sudah terlanjur hancur ini. Bahkan saya lihat negara saja melegitimasi bagaimana demokrasi itu terjadi secara amoral. Demokrasi negara memberikan ruang praktek demokrasi, amoral demokrasi ini. Abang belum pernah saya lihat di beberapa argumentasi Abang sepanjang saya menonton, Abang memberikan metodologi apa? Kita harus mulai dari mana ini? Apakah kita merubah sistem sehingga mungkin gagasan Rocky Gerung ini jadi 11-12 sama khilafah jadinya? Iya, kalau rubah sistem. Atau ada regulasi-regulasi yang kemudian harus kita rubah Bang. Jadi mulai dari mana? Sementara dalam suksesi kepemimpinan, calon pemimpin yang mau kita dorong itu lebih awal harus diseleksi oleh partai politik. Transaksional lagi barang ini Bang. Jadi siapa punya uang, dia maju. Itu yang berlaku di Indonesia. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Jadi untuk meruntuhkan oke, terakhir Bang, saya ingin katakan, kalau saya bisa analogikan ceramah-ceramahnya Bang Rocky Gerung ini kayak Abang menjelaskan bahwa garam di Bima ini asin, tapi Abang belum pernah merasakan garam itu sendiri. Seperti itu. Jadi Abang adalah pemikir, bukan pelaku. Seperti itu. Terima kasih. Baik. Oke teman-teman, dari kepala sekretaris desa,
Bayangkan, saya nggak pernah dengar sekretaris negara itu bicara karena sibuk. Pak Pratikno. Jadi kalau semua sekretaris desa 20% aja secerdas kamu, nggak ada masalah Indonesia. Kan dia datang dengan satu problem mengkritik saya karena saya terlalu normatif itu. Padahal standar kritik itu memang terhadap norma tertinggi. Sekarang saya mulai balik kritik kamu ya. Sebab kalau kamu bilang bahwa saya terlalu mengangan-angan, oke. Kebalikannya atau dialektikanya harusnya saya membumi kalau begitu. Kalau begitu kita lupakan yang angan-angan sebagai parameter pengujian, kita pergi pada fakta politik. Politik hanya tumbuh kalau udah amplop. Itu faktanya kan. Maka mari kita bikin poster besar, tempel di desa Anda itu. Kami, desanya namanya apa? Desa Rate. Karate. Drate. Bayangkan misalnya Pak Sekdes. Desa Drate, ini posternya tuh. Desa Drate. Apa namanya? Rade. Desa Rade. Kuburan. Jangan kita kubur pikiran bagus ini. Desa Drade menerima serangan fajar. Gitu, tertanda Sekdes. Coba bayangkan itu terjadi. Dan semua desa mengikuti pikiran Sekdes Desa Rade. Maka demokrasi betul-betul menjadi kuburan. Iya. Saya mengerti Sekdes itu cemas dengan istilah-istilah normatif, ideal, karena dia lihat faktanya. Dan justru itu yang memungkinkan kita merasa pesimis. Seperti Bapak tadi katakan, saya pesimis lihat keadaan. Jadi kalau ditanya kepada saya, Saudara Rocky Gerung pesimis atau optimis? Saya tidak pesimis, saya tidak optimis. Saya determinis. Saya punya determinasi untuk menghidupkan kembali pikiran dalam politik Indonesia. Nah, determinasi itu yang saya minta dibantu oleh determinan di ruangan ini. Kan begitu caranya. Jadi kalau dikatakan demokrasi itu adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, itu salah. Demokrasi itu pemerintahan akal pikiran melalui pemerintahan orang. Melalui pemerintahan rakyat. Kan sekarang kita seolah-olah ya siapapun boleh memerintah asal amplopnya kuat. Enggak. Demokrasi adalah a government of reason through the government by the people. Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Karena itu kita ingin pastikan determinasi pertama, dia mesti punya akal dulu. Baru bisa memerintah. Artinya ada kecukupan nutrisi di otaknya tuh. Proteinnya cukup. Buat menambah protein makan ikan. Jangan menghafal nama-nama ikan. Jadi itu soalnya. Tapi saya mengerti kenapa akhirnya orang anggap ya udahlah kita pragmatis aja deh.
Kita terima aja apa jadinya. Jadi kita nggak punya energi untuk menghidupkan harapan bahwa negeri ini bisa dibangun dengan akal pikiran. Karena potensi kita ada. Di dalam sejarah perjuangan bangsa ini kita mampu untuk bahkan mengguncang dunia dengan kalimat Bung Karno yang dicatat dalam sejarah. Perdana Menteri pertama kita sangat muda, umur 29 tahun, dan berdebat di PBB untuk membela dengan argumen hak kita untuk merdeka. Sultan Syahrir. Muhammad Nasir dengan fasih menerangkan demokrasi dari Yunani sampai bagian-bagian yang dia temukan di Minangkabau. Muhammad Hatta dengan sangat cerdas menerangkan apa fungsi koperasi bagi bangsa ini. Jadi pemimpin-pemimpin awal kita tumbuh dari tradisi bertengkar dengan pikiran. Nah, pertengkaran pikiran itu yang nggak ada di kita sekarang. Karena disulap oleh big data, seolah-olah big data itu kan, ngapain kita percaya pada big data sesuatu yang nggak pernah kita pertengkarkan gitu kan, dan nggak boleh kita pertengkarkan. Bahkan kita minta bertengkar, Pak Luhut bilang enggak, itu rahasia kita. Lalu bagaimana mempertengkarkan hasil riset kalau itu disebut rahasia? Jadi itu poin pertama, dan yang ini kita pastikan hari ini bahwa kita memang perlu parameter untuk menguji keadaan real kita. Jadi harapan hanya bisa kalau kita maksimalkan abstraksi kita bahwa kita bisa mencapai itu kalau bagian-bagian yang tadi memperburuk demokrasi kita hilangkan. Itu. Jadi dimensi pertama adalah keyakinan kita bahwa kita bisa melakukan perubahan itu. Nah, itu yang membuat saya selalu berbahagia kalau bertemu dengan publik semacam ini, publik yang resah, tapi sebetulnya keresahan itu bisa, orang yang resah atau dia bunuh diri atau dia bunuh orang lain. Mending kita bunuh orang lain daripada kita bunuh diri. Membunuh artinya membunuh, ya bukan membunuh secara fisik, membunuh kekuasaan yang bersembunyi dalam modal, bersembunyi di dalam jabatan, bersembunyi dalam feodalisme, kan itu artinya. Itu yang mau kita pangkas sebetulnya. Jadi sekali lagi, kemampuan itu yang juga kita inginkan datang dari kepemimpinan lokal. Kurang sekali kita beri kesempatan pada pemikir lokal untuk tampil menjadi penyelamat ide, minimal penyelamat ide itu. Harusnya malam ini kita rapat aja untuk menentukan siapa yang mesti kita singkirkan pertama dari pergerakan politik. Lebih gampang begitu. Daftar penyingkiran. Oke, satu hal mungkin yang mesti kita perhatikan adalah apa namanya nih, potensi permainan politik yang akan dimunculkan kembali, karena kan setiap kali keadilan sosial tidak bisa dipenuhi, lalu negara mulai mengajari kita tentang nasionalisme, stabilitas, padahal sebetulnya yang real kita adalah ketidakadilan.